Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penonton setia channel YouTube kami yang selalu menantikan untuk podcast kami. Dan untuk hari ini kami kembali hadir menemui Anda untuk program Rute Lama Ruang Temu Legislator Makassar dan menghadirkan rekan-rekan legislator DPRD Kota Makassar di sini membahas seputar tema-tema yang tentu saja patut Anda simak seperti perjumpaan kali ini. Tema saya adalah pentingnya perencanaan dan pendidikan untuk anak. Sudah hadir tamu saya, legislator Kota Makassar dari Komisi D Bidang Kesra, ada Pak Insinyur Mukhlis A. Misbah. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Pak Mukhlis sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami untuk talk show di podcast kali ini. Saya tahu banyak kesibukan termasuk agenda reses teman-teman Pak ya untuk kali ini Pak ya. Oke, semoga juga berjalan dengan lancar. Dan ini reses yang kedua kalau tidak salah Pak ya. Reses yang kedua. Reses yang di kedua. masa sidang. Di masa sidang ini. Oke, dan kalau berbicara tentang reses Pak, boleh disampaikan sedikit suasana reses itu seperti apa? Kemudian di dapil Bapak itu konstituennya banyak mengeluhkan apa? Selain infrastruktur, karena saya tahu infrastruktur paling banyak Pak ya. Ya, silakan. Makasih banyak Bu Ida. Jadi memang sekarang ini 50 anggota DPRD memasuki reses di bulan suci Ramadan. Iya. Ini hari kedua. Iya. Saya sendiri sebenarnya mulainya baru besok. Iya. Tapi pengalaman dari reses-reses sebelumnya, hampir semua masyarakat itu sebenarnya di reses itu memang kami turun menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi itu memang macam-macam. Tapi memang apa yang dikatakan tadi Ibu Ida memang banyak ada benarnya bahwa yang banyak dikeluhkan sebenarnya adalah persoalan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Tapi tidak sedikit juga yang mempertanyakan tentang hal-hal misalnya bantuan sosial, pendidikan, terus pelatihan-pelatihan pekerjaan, pembinaan UMKM. Banyak ada juga yang bertanya seperti itu. Jadi melalui reses sebenarnya itu memang adalah langsung anggota DPRD menyerap langsung aspirasi masyarakatnya. Jadi memang sebenarnya pemerintah kota harus mengapresiasi dan memfollow up ini hasil reses. Karena itu langsung dari masyarakat. Seperti itu Bu Ida. Kalau selama ini bagaimana Pak? Begitu menyampaikan hasil reses langsung di follow up atau seperti apa pemerintah kota? Ya ada yang di follow up, ada juga yang mungkin dianggap belum prioritas. Jadi melihat prioritas Pak ya. Oke, Pak Mukhlis, kita berbicara hari ini tentang bagaimana anak tumbuh kembang anak, bisa kita katakan seperti itu Pak ya. Bagaimana anak ini sebagai amanah yang Allah berikan ke kita. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban untuk ke depannya Pak. Sehingga kemudian temanya adalah pentingnya perencanaan dan pendidikan untuk anak. Seperti apa kalau Pak Mukhlis sendiri melihat untuk Komisi D Bidang Kesra berkaitan dengan anak ini Pak? Ya, terima kasih banyak Bu Ida. Ini sangat menarik ini judulnya ini, perencanaan untuk pendidikan anak. Saya sendiri sebenarnya menganggap bahwa memang perlu perencanaan yang matang untuk pendidikan anak-anak. Karena di era tahun 80-an sampai 90-an sangat berbeda di era yang sekarang yang serba digital. Betul. Nah, memang era sekarang ini serba modern, tapi ada yang hilang menurut saya, yaitu moralitas. Moralitas dan attitude-nya anak-anak ini banyak yang hilang. Seperti penghargaan terhadap gurunya, penghargaan terhadap orang tuanya, penghargaan sama orang lain. Ini yang banyak hilang. Oleh karena itu, harapan saya melalui kesempatan ini, pemerintah Kota Makassar khususnya, soalnya bukan pemerintah Kota Makassar, Kementerian Pendidikan, harus merancang khusus mengembalikan pendidikan moral terhadap anak-anak ini. Mengingat pengaruh sekarang ini digitalisasi sangat luar biasa. Jadi kalau bukan moralitas yang kita tanamkan dari awal, direncanakan dari awal, saya rasa saya tidak tahu 30 tahun ke depan seperti apa. Nah, seperti misalnya kami dulu di sekolah dasar ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Terus mulai diubah, akhirnya menjauh dari kitanya, menjauh dari pendidikannya itu. Oleh karena itu,
Kalau sekiranya kementerian karena secara global pemerintah kota belum bisa menunggu kebijakan dari situ, saya minta dari Komisi D ke pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Iya. untuk merancang khusus pendidikannya ini kan bisa. Iya. Bisa. Kalau perlu kami bikin gambar dan tentang pendidikan moral itu. Karena yang bisa menyelamatkan generasi kita ke depan adalah moralitas. Moralitas yang bisa menyelamatkan. Tanpa moral itu seks bebas sudah bisa di mana-mana. Kalau bisa anak-anak melakukan hubungan intim di bawah umur. Ada anak-anak sekarang ini melakukan hubungan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan, nauzubillah. Ini yang terjadi. Makanya melalui kesempatan ini saya minta kepada pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan untuk betul-betul merencanakan pendidikan anak ke depan. Sekarang sebenarnya kita di pemerintah Kota Makassar sudah lengkap faktor-faktor pendukungnya. Misalnya contoh, Perda nomor 2 kalau tidak salah 2012 itu ada baca tulis Al-Quran. Kalau tidak salah ya, tapi ada Perda baca tulis Al-Quran. Perda itu kan sebenarnya memberikan pendidikan moral terhadap anak-anak. Tapi lagi-lagi ini Perda tidak mendapatkan pengawalan dari stakeholder yaitu Satpol PP. Padahal ini Perda sudah sangat baik mengaturnya bahwa anak-anak yang tidak bisa baca tulis Al-Quran nggak bisa masuk pendidikan sekolah dasar dulu dengan sekolah SMP. Iya. Tapi ya itu lagi-lagi penerapannya yang belum maksimal. Padahal kalau melihat bahwa kondisi di Makassar juga sudah cukup memprihatinkan, Pak ya? Di Makassar sebenarnya menurut saya sudah mengarah ke situ. Jadi kalau kita tidak antisipasi makanya orang tua tidak boleh lengah. Iya, orang tua tidak boleh lengah. Sekarang faktor globalisasi sangat luar biasa masuk ke dalam rumah-rumah kita sampai masuk dalam pikiran anak-anak kita. Jadi satu-satunya jalan yang bisa membenci itu agama. Iya. Pada kesempatan ini saya bisa katakan agama itu anak-anak bisa sukses tanpa agama. Anak-anak bisa berhasil tanpa agama, tapi yakin dan percaya anak-anak nggak bisa tenang, manusia nggak bisa tenang tanpa agama. Oleh karena itu secara naluri hakiki manusia itu butuh agama. Lalu Pak, kalau misalnya sudah ada inisiasi untuk kemudian membuat perda seperti itu, bagaimana kemudian anak-anak ini bisa terjaga di khususnya untuk di Kota Makassar? Seperti apa upaya yang sudah dilakukan, Pak? Apakah sudah mulai kemudian menyampaikan mungkin usulan atau seperti apa untuk progresnya? Saya hampir di setiap Monep saya sampaikan itu bahwa pendidikan moralitas harus dikembalikan kepada persiapan anak-anak sekolah supaya itu tadi karena cuma moral yang bisa membentengi pergaulan bebas terhadap anak-anak kita. Moralitas. Iya, dan itu memang kita harus mengatakan bahwa sebenarnya yang paling utama adalah berangkat dari rumah, Pak ya. Berangkat dari rumah tangga, ibu, ayah dalam hal ini dan keluarga seperti itu. Tapi sekarang ini kan anak-anak sudah jarang di rumah, banyak beraktivitas di luar. Jadi tetap faktor pendukungnya keluarga. Tapi ya saya bilang begini, bagus kalau misalnya semua memang semua stakeholder darahnya bahu-membahu untuk itu. Untuk itu membangun moralitas anak, termasuk di sekolah. Ini yang paling penting menurut saya sekolah. Di sekolah itu anak-anak kan di situ ada aturan main. Aturan main ada jam belajarnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya minta kepada pemerintah kota untuk merencanakan mengevaluasi pendidikan anak, khususnya pendidikan moral. Apakah ini, maksud saya kenapa sih tidak ada masalah kita kembalikan yang era tahun 80-an 70-an untuk moralitas itu, pendidikan moral Pancasila. PMP itu Pak ya. PMP itu. Tapi kita mengapresiasi nih Pak Mulis, karena kegiatan anak-anak kita ini peserta didik di bulan Ramadan ini kan seperti pesantren kilat Pak ya. Artinya semua, bukan hanya Muslim, tapi semua agama memanfaatkan momen untuk bulan puasa ini dengan lebih banyak lagi diberikan pelajaran seputar agama begitu Pak. Nah kalau melihat Pak dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang kemudian diberikan, yang kemudian mengatasnamakan bahwa ini memberikan kreativitas kepada anak. Artinya waktu-waktu luang ini yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang tidak
bermanfaat, ini kemudian bisa tercover sedikit demi sedikit. Bagaimana kalau Pak Dewan melihat hal ini, Pak? Ya, jadi bagian memberikan pelatihan kreativitas kepada anak itu memang sangat bagus. Iya. Tapi kreativitas pun kalau tidak dibalik dengan moral, Iya. ujung-ujungnya juga akan hancur. Iya. Jadi ya, tapi memang harus sinergi, pendidikan moralnya, pendidikan Iya. kreativitasnya harus diselaraskan supaya anak-anak bisa selamat. Nah, sedikit Bu Ida, Iya. meskipun mungkin tidak ada hubungannya, tapi sedikit saya sampaikan bahwa program pemerintah pusat tentang makan gratis itu sudah sangat baik. Iya. Tapi kalau menurut saya sedikit saya kritisi, Iya. tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Pemberian makanan gratis selama ini yang mungkin karena memang belum sempurna, masih disasar pada sekolah-sekolah tertentu. Padahal bahkan setelah saya lihat sendiri, ada sekolah yang dibawakan makanan gratis, anak-anak tidak makan. Iya. Kenapa? Karena makanannya masih lebih enak di rumahnya daripada yang artinya ada orang yang tidak pantas diberikan makanan gratis, yaitu orang mampu. Harusnya lebih fokus kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kan menggunakan anggaran yang sangat besar. Sementara yang disasar ini sekolah-sekolah. Bagaimana dengan anak yang tidak sekolah? Betul. Dia tidak berhak mendapatkan itu. Yang ketiga, kalau menurut saya, seperti Ustaz Somad mengatakan, saya kasih pindah bahasanya Ustaz Somad, bahwa negara itu bukan tugasnya memberi makan kepada anak-anak. Tapi negara itu memberikan, bertugas adalah menghilangkan pengangguran, kasih kerja ini orang tuanya anak-anak. Biar orang tuanya dikasih makan gizi kepada anak-anaknya. Daripada kasih makan gizi anak-anak yang menggunakan anggaran APBN yang sangat besar, sampai potong kiri, potong, hasilnya tidak maksimal. Tapi saya sangat salut, kami hargai keinginan Presiden untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi seharga itu. Cuman mungkin metodenya aja yang kurang benar. Iya, kalau saya sebagai anggota DPD Kota Makassar melihat di situ, saya sangat hargai, saya sangat pahami, saya sangat bersyukur punya Presiden seperti Prabowo yang mau memikirkan kecerdasan anak-anak melalui gizi. Tapi setelah berjalan, saya lihat faktanya di lapangan karena kami anggota DPRD pengawasan itu selalu melekat. Saya turun ke lapangan, saya bilang, nampaknya Pak Presiden ini tidak cocok. Tidak cocok. Harus dirubah polanya seperti apa. Yang penting keinginan Presiden untuk mencerdaskan bangsa melalui makanan bergizi untuk anak sangat diacungkan jempol. Cuman metode yang dipakai selama ini masih bagus. Contoh lagi yang sedikit mungkin kalau itu memang mau diterapkan, ya ngapain mau pakai vendor? Langsung aja anggarannya ke sekolah melalui Dana Bos. Karena kenapa? Kalau melalui vendor-vendor, saya agak ragu tidak ada kebocoran-kebocoran di mana-mana. Akhirnya yang makanan bergizinya 15.000 tadi, akhirnya mau sampai di anak yang harga 7.000 mahal. Akhirnya tidak maksimal lagi. Tapi apapun alasannya kami hargai ide daripada Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa akan mencerdaskan anak bangsa melalui pemberian gizi. Dan mungkin kita dalam hal ini mendukung Pak ya, sambil mencoba untuk bisa menutupi yang salah, mungkin kita coba untuk bisa menyempurnakan. Makanya saya bilang tadi, mungkin solusinya bisa melalui Dana Bos atau artinya perlu badan gizi untuk mengkaji itu. Ada juga yang mengatakan akan lebih bagus kalau kemudian pendidikan gratis, Pak. Karena pendidikan gratis itu kan bisa jadi juga pendidikan moral itu ditambah di situ. Berkaitan dengan ini. Sebenarnya bagus juga Bu Ida. Cuman Pak Prabowo ini mengatakan meskipun kita hamparkan ke karpet merah untuk pendidikan gratis, kalau tidak ada isi otak, ya itu harusnya otaknya nggak bergizi waktu kecil, orang bilang buntu. Jadi memang harus sinergi lah. Makanan bergizi saya acungkan jempol, cuman mungkin polanya harus diubah supaya tidak banyak kebocoran di sana sini. Kalau melihat pembicaraan kita ini Pak, artinya untuk mata pelajaran yang ada saat sekarang ini ada yang salah Pak ya? Tidak ada lagi mengikut sertakan situ pelajaran moral. Sebenarnya saya malah berpikir seperti ini, bahwa jangan-jangan pada pihak-pihak tertentu akan menghilangkan moral di Indonesia ini sampai pendidikan dirubah itu. Maksud saya pendidikan moral kemarin itu sudah bagus, karena mesti diubah.
Satu saya sampaikan ke semua yang ada di sini yang pendengar semua bahwa biar cerdas bagaimana anak kalau tidak bermoral tidak ada gunanya. Iya. Mhm. Satu saja kunci keselamatan di undangan itu karena moralitas. Kalau dia moral pasti agamanya bagus. Ya kalau anak-anak tinggi pendidikannya, kalau dia tidak bermoral, dia patuh-patuh sama gurunya, patuh-patuh sama orang tuanya, patuh-patuh sama orang lain, ngapain? Untuk apa dia sukses? Untuk apa dia berpendidikan tinggi? Untuk apa dia berpenghasilan tinggi kalau moralitasnya tidak ada? Tidak ada. Iya, kita tentu berharap Pak bahwa ini juga menjadi satu pemikiran yang khusus Pak ya, berkaitan dengan moral kepada anak-anak kita ini. Kalau wilayah Makassar sendiri Pak yang terlihat ini kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pak ya ada. Berbicara tentang anak tidak lepas dari perempuan juga, pemberdayaan perempuan dalam hal ini. Program-program yang sudah ada untuk Makassar, kalau Pak Dewan sendiri melihat bagaimana yang ada Pak? Ada program sebenarnya sudah cukup bagus. Iya. Cuman kalau saya melihat di pemberdayaan perempuan itu adalah menangani yang sudah rusak. Tidak mengantisipasi. Tidak, maksudnya ada mungkin antisipasinya, tapi tidak lebih condong ke situ. Iya. Sebenarnya yang paling bagus adalah dinas pendidikan. Iya. Seperti judul kita hari ini, menyiapkan perencanaan pendidikan untuk anak-anak ke depan. Jadi betul-betul dinas pendidikan merancang mata pelajaran. Kalau perlu kembalikan pendidikan moral Pancasila, ditambah jamnya itu keagamaan. Karena yakin Pak dan percaya, anak-anak sukses apapun kalau dia tak sholat tidak berguna menurut saya. Sukses apapun anak kalau tidak bermoral, akhirnya kenapa? Nanti ilmu pengetahuannya digunakan untuk mengsolimi orang lain, mengkasih bodoh-bodoh orang lain. Karena moralitas sudah hilang. Iya. Makanya sementara kita yang umat Islam ini sangat yakin bahwa ada kehidupan setelah dunia, itu kehidupan akhirat. Bukan begitu mati ya mati saja. Iya. Ada pertanggungjawaban Pak ya. Jadi memang harus kembalikan pendidikan moral dan agama yang porsinya lebih banyak, porsinya lebih baik terhadap persiapan anak-anak untuk di FAUD, TK dan SD dan SMP. Kalau SMA sudah tidak terlalu, menurut saya bukan tidak penting, tapi sudah tidak terlalu berpengaruh nih. Iya. Karena memang dasar saja ini. Di dasar ini. Betul. Iya, di dasar ini. Sambil menantikan Pak untuk kemudian bagaimana dirancang pelajaran-pelajaran moral ini lagi atau kembalikan seperti PMP misalnya. Apa yang harus dilakukan Pak? Kita sebagai orang tua, tokoh-tokoh masyarakat mungkin Pak, untuk hal ini dalam waktu dekat ini sambil menantikan kemudian ya bisa saja ini kan masih lama Pak untuk perencanaan adanya mata pelajaran misalnya seperti yang disampaikan tadi Pak Aji Mulis. Ya, satu-satunya jalan itu sebenarnya adalah memperbanyak mengingatkan anak-anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Iya. Saya sendiri Bu di rumah, anak-anak pulang ke rumah, bukan saya tanya bagaimana pelajaranmu, bagaimana makanmu, bagaimana. Yang saya pertanyakan dulu, sudah sholat belum? Iya. Karena prinsipnya begini, yang kita berusaha yang sholat aja belum tentu baik. Iya. Bagaimana yang tidak? Yang sholat aja yang belum tentu baik. Bagaimana yang tidak? Oleh karena itu, sekali lagi, semua manusia, semua orang, semua anak-anak bisa meraih semua impian-impiannya tanpa agama, tapi yakin dan percaya tidak bakal bahagia dan tidak bakal tenang tanpa agama. Betul. Saya bisa membayangkan kondisi saat ini Pak ya, kesibukan ayah, ibu, sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa kuantitasnya itu tidak perlu temuan itu, kualitas yang perlu. Tapi kan kalau kemudian terlihat, bagaimana mau kualitasnya ada, kualitas bagus, kalau kemudian temuan sedikit. Jadi Bu Ida begini, Iya. ada sedikit saya mau flashback ke belakang. Iya. Dulu, orang tua kita kebanyakan petani, nelayan, buruh, tapi mampu melahirkan dokter, profesor, dan dokter. Sekarang, kita lihat, profesor, dokter melahirkan anak narkoba. Meskipun tidak semua, tapi ada. Ya kan? Artinya, nah bilang orang tua dulu, mungkin orang tua dulu itu cara mendidiknya yang memberkah. Iya, berkah ya. Berkah. Ini kan tantangan juga untuk kita semua ini. Loh kok orang tua dulu, seorang petani, nelayan, mampu menyekolahkan anaknya sampai dokter, dan berhasil, bahkan ada yang jadi menteri, ada yang jadi rektor. Loh rektor, profesor sekarang, dokter sekarang justru gimana? Tapi tidak semua, tidak semua. Maksud saya,
eh, kita tidak masalah belajar Hmm. ke orang-orang tua dulu itu apa yang dilakukan orang-orang tua dulu. Ya itu Ya. tadi keberkahan itu. Ya. Ada juga yang mengatakan Pak bahwa mendidik anak itu kan sejak dalam kandungan. Jadi Iya. bukan nanti setelah lahir Pak ya, tapi sudah ketika dalam kandungan itu seperti apa kalau menjabarkan ini Pak? Ya seperti itulah artinya begini. Eh, maksud daripada mendidik dalam anak kandungan sebenarnya adalah filosofinya yang salah satunya adalah ibunya yang hamil itu Mm-mm. makan yang halal-halal saja, Mm-mm. tidak makan yang haram. Mm-mm. Karena kalau Anda makankan yang halal, dari situ sudah dididik sebenarnya. Mm-mm. Kalau dimakankan yang haram, dari situ yang sudah tidak dididik. Tapi di zaman sekarang ini memang sudah agak sulit membedakan yang halal dan yang halul. Di zaman sekarang ini memang apa namanya, mungkin memang saatnya oleh karena itu tidak ada jalan lain, memang harus kembali ke Mhm. moral dan agama. Mhm. Itu artinya masuk dalam bagian perencanaan pendidikan Pak ya, mulai Iya, dari awal itu. iya. Oke. Jadi sebenarnya itu tadi berperjalanan dari pendidikan, dari PAUD, Ya, TK, ya. SD, Mhm. SMP, itu diberikan porsi terbesar itu kepada pendidikan moral dan agama. Mhm. Mhm. Karena yang lain itu bisa jadi pelajari. Apa sih tidak bisa dipelajari sampai sekarang? Mhm. Semua bisa dipelajari. Mhm. Komputer, bahasa Inggris. Tapi memang tantangannya memang besar. Mhm. Contoh tantangannya sangat besar di tingkat sekolah SD. Iya. Orang tua begitu apa namanya dimintai iuran PPA pada mengeluh. Ya. Begitu les bahasa Inggris, les matematika, nggak mikir. Mhm. Padahal eh, apa namanya pendidikan agama Al-Quran tadi ini bisa memberikan keselamatan buat anak-anaknya dunia dan akhirat. Mhm. Sementara yang lain belum tentu. Mhm. Tapi ya fakta. Iya. Kalau kita tagih, padahal 2.000, 5.000 rupiah satu bulan, 10.000 satu bulan. Mhm. Anda bilang pindah mau mengaji, tidak bagus itu tempat mau mengaji, dibayar ki. Iya. Padahal kita tidak sadar. Oleh karena itu, separuh waktu sekarang ini saya ngurus TPA, ngurus masjid, Mhm. karena itu tadi. Karena dari situ saya bisa berbuat, bahkan di masjid saya itu ada 4 guru mengaji, semua gajinya cukup bagus. Iya. Saya ambilkan dari donatur dan saya ambilkan uang dari masjid. Iya. Dari celengan-celengan masjid saya kumpulkan untuk gaji mereka. Mhm. Karena apa namanya, guru mengaji juga manusia Mhm. yang butuh perhatian, yang butuh makan. Mhm. Jadi harus dikasih porsi besar. Makanya Bu, jujur sekarang ini saya sebagai anggota DPRD, saya banyak waktu untuk mengurus TPA dan anak-anak Mhm. mengaji. Mhm. Iya. Oke. Melihat kondisi saat sekarang ini Pak, dengan keberadaan sekolah negeri, boleh kita katakan demikian, kemudian ada sekolah yang khusus mata pelajaran agamanya besar begitu. Ini seperti apa kalau melihat perbandingannya nih, Pak Dewan melihat apakah sebaiknya karena perencanaan pendidikan, apakah sebaiknya memilih sekolah yang memang pendidikan agamanya lebih besar dibandingkan sekolah negeri? Ya, oke Bu Ida. Iya, Jadi sebenarnya begini, kami sebagai orang tua iya, memang lebih condong memasukkan anak-anak ke sekolah Islam. Seperti misalnya Al-Biruni dan iya, ini Al-Azhar. mhm, Tapi ingat, pembayarannya sangat mahal. iya, mhm, Oleh karena itu, kami dorong sekolah negeri mhm, untuk ATM. iya, Amati, tiru, modifikasi sekolah-sekolah agama. iya, Masukkan ke dalam programnya sekolah negeri. mhm, Supaya keagamaan itu ditingkatkan, mhm, anak ya, orang yang tidak mampu bisa merasakan juga seperti orang-orang yang sekolah di sekolah swasta yang seperti Al-Azhar dan Al-Birun dan mhm, lain-lain. mhm, Begitu Bu, maksud mhm, saya. iya, Kenapa kita tidak mau di iya, ATM, amati, tiru, modifikasi, masukkan program itu, mhm, masukkan cara-cara itu ke dalam sekolah negeri misalnya. Tapi jujur, sudah banyak kuliah sekolah negeri yang sudah mulai perhatian seperti ke situ, mhm, situ. Sudah mhm, banyak lihat seperti misalnya apa namanya SMP 48 itu sudah bikin musola. Di situ anak-anak sudah ada kurikulumnya untuk mengaji. iya, mhm, Sudah mulai mhm, bagus. mhm, Iya. Contoh misalnya Bu, ini kenapa sekolah negeri misalnya tidak misalnya sekolah negeri yang ada musolanya maksud saya iya, kan? mhm,
Seperti misalnya di sekolah-sekolah Islam yang lainnya. Begitu jam sholat, dihentikan semua pelajaran untuk masuk ke masjid. Iya. Nah, maksudnya seperti itu. Supaya ini sudah terbiasa. Iya, mulai dari yang kecil itu Pak ya, Iya. ketika waktu sholat, Iya. 4 waktu. Yang jadi problem kalau guru sendiri tidak sholat. Iya. Tapi saya maksudnya kalau ini sudah tidak seperti itu, sudah Iya, ampun. betul. Oleh karena itu, mudah-mudahan juga Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota mendengar ini, angkatlah kepala sekolah itu yang bagus anunya, yang kalau perlu maksudnya bagus anunya, attitude-nya bagus anunya. Kalau misalnya yang tidak pernah dilihat di masjid, untuk apa jadikan kepala sekolah? Nah, yang kedua, mengingat ini sudah banyak ini isu, Iya. meskipun belum bisa dibuktikan, karena saya di Komisi D memantau itu. Iya. Ini banyak oknum-oknum tertentu kasih bayar kepala sekolah untuk jadi kepala sekolah, akhirnya mendapatkan nanti kepala sekolah yang tidak bermoral karena dia bayar. Begitu masuk, dia curi uang bos, dana bos. Karena waktu masuk membayar, tapi ini oknum. Tapi mari kita sama-sama mencari tahu tentang itu. Ini semua berkaitan Bu Ida dengan pendidikan kita, sangat berkaitan. Untuk apa perencanaan yang baik kalau perekrutan kepala sekolahnya tidak benar? Ya kan? Jadi semua kait Bu Ida, perencanaan, biar perencanaannya kita bagus, programnya kita bagus. Kalau perekrutan guru-guru dan kepala sekolah ini tidak benar, itu juga bermasalah. Iya. Iya, kita berharap itu bisa ditangani Pak. Bisa ditangani, tapi ini baru isu. Kami sama-sama menjejaki, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, supaya kita betul-betul mendapatkan tenaga-tenaga pendidik yang bermoral juga. Ada kalau tidak salah dari pemerintah kota juga untuk para guru mengaji, Pak ya, ada Pak ya? Itu ada program insentifnya ada. Insentif ada. Ya. Nah, itu mungkin juga bisa difikirkan untuk bisa lebih lebih dimaksimalkan lagi Pak, agar sambil menunggu program yang diusulkan untuk pelajaran moral di sekolah-sekolah ini dibuat, nah memaksimalkan bagaimana guru-guru mengaji Pak. Iya. Jadi kebetulan saya penasehat di BKPMDRI, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Saya di situ kan ada pembinaan guru-guru mengaji. Saya biasa ingatkan pada saat ada pertemuan, saya ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak guru mengaji, bantulah guru-guru di sekolah untuk memberikan pendidikan moral terhadap anak-anak. Iya. Seperti itu anunya. Oke, jadi mereka kemudian bisa lebih banyak lagi memberikan ilmunya dan memberikan pengawasan Pak ya kepada anak-anak kita ini. Teman-teman di DPR kan sebagai mitra pemerintah juga pengawasan dalam hal ini Pak. Untuk pengawasan di sekolah-sekolah seperti apa untuk hal-hal yang berkaitan dengan moral? Jadi pengawasan itu kan banyak tempatnya. Kami di lapangan tetap mengawasi, di biasa rapat-rapat monitoring dan evaluasi kami sampaikan. Kami baca-baca juga media. Begitu ada temuan, kita langsung tindak lanjuti. Ya. Jadi memang pendidikan moral Bu yang harus dikasih porsi besar sama pendidikan agama. Ada perda tadi membaca Al-Quran Pak ya, membaca tulis Al-Quran. Kenapa bukan itu yang dimaksimalkan? Sebenarnya sudah, ini kan kami sosialisasi. Sudah banyak teman-teman DPRD sosialisasikan itu. Yang belum maksimal adalah pengawasannya. Pelaksanaan perdanya itu sendiri, karena di salah satu perda itu mengatakan bahwa tidak bisa masuk anak sekolah kalau tidak memiliki sertifikat mengaji. Dan dalam hal ini kan Satpol PP. Nah, yang kedua kekurangannya memang adalah perda ini belum ada perwalinya. Ya, jadi mudah-mudahan wali kota yang baru, Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham membuatkan perwali perda ini. Karena DPRD sudah cukup lama, supaya bisa berjalan dengan baik untuk membangun pendidikan moral, pendidikan agama anak-anak kita ke depan. Iya, ini perlu dilaksanakan secepatnya Pak ya. Berbicara anak juga Anjal Pak, ini kan juga sangat jauh dari pendidikan yang memadai. Jangankan pendidikan agama bisa dikatakan demikian, meskipun tidak semuanya Pak ya. Tetapi yang kalau kita lihat kasat mata kan mereka butuh pendidikan lebih di sini, selain misalnya baca tulis dan sebagainya. Tentu pelajaran agama, moralitas, agar mereka ini kemudian tidak tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sampai sejauh mana teman-teman Komisi D Pak juga melihat hal ini, karena berkaitan dengan persoalan sosial ini, sosial kemasyarakatan. Ya, jadi anak jalanan ini juga Bu sudah ada perdanya juga. Iya. Cuma belum ada perwalinya.
ada perdanya juga anak jalanan. Nah, kalau saya lihat memang ini anak jalanan ini memang identik dengan kemiskinan. Iya. Identik dengan kemiskinan. Mereka turun ke jalan karena butuh makan. Yang saya belum bisa terima sampai hari ini adalah ada orang yang akomodir. Iya. Ada orang yang akomodir. Eksploitasi. Yang notabene orang akomodir ini pakai handphone, pakai mobil, pakai motor yang bagus. Mengeksploitasi ini anak-anak. Ya toh, mengatur anak-anak sampai ada yang ditempatkan di sini, ditempatkan di jalan ini. Ini yang harus dihentikan semuanya pemerintah kota. Iya. Bukan menangkap anak, dibina, dipulangkan. Begitu dipulangkan, diambil lagi tadi ini pengurus-pengurusnya. Iya. Jadi yang perlu ditangkap adalah yang memobilisasi anak-anak. Itu yang perlu ditangkap. Bukan anak-anaknya. Iya. Aktornya. Aktornya. Yang mempekerjakan anak-anak ini, terus ini fakta ini, bagi hasil di lapangan, dan yang membagi hasil ini tadi ya pakai mobil, ya kan, bahkan di kehidupannya lebih mewah daripada anak yang dipekerjakan. Jadi kalau selama ini yang saya lihat kan anak-anak ditangkap di lampu merah, dibina, 1 minggu dilepaskan. Ya menurut saya habis-habiskan uang APBD saja. Lebih bagus tangkap aktornya. Iya, mengeksploitasi juga dalam hal ini Pak ya anak-anak. Tapi Pak Dewan, ini sudah sekian lama kita ketahui hal seperti itu, tapi kenapa ada apa? Kenapa kemudian sulit untuk menangkap ini aktornya? Nah inilah Bu yang tugas kita bersama. Iya. Iya. Tugasnya Ibu Ida jangan berhenti podcast untuk bahas itu. Ya kan? Makanya saya bilang Bu Ida begini. Sesuatu kalau apa namanya orang bilang tadi seperti misalnya sholat aja itu belum tentu kita baik. Iya. Apalagi kalau tidak. Dibicarakan aja seperti ini, dipikirkan aja, dikerjakan, belum tentu habis. Apalagi kalau sudah tidak sama sekali. Iya. Jadi saya berterima kasih sama anggota DPRD, berterima kasih sama Ibu Ida mau memberikan podcast seperti ini, membahas tentang masa depan anak-anak, supaya ada yang mendengar mungkin bisa menindaklanjuti. Bagian daripada ikhtiar-ikhtiar kita untuk itu. Ya. Karena efek jerahnya yang kurang, Pak. Dan memang faktor yang paling penting ini karena kesejahteraan. Iya. Kalau presiden kita dengan menteri-menterinya mampu mensejahterakan rakyat, saya rasa sudah tidak ada yang pergi minta-minta di jalan. Meskipun ada koordinatornya, ayo ke jalan minta-minta, tidak ada yang mau karena mereka sudah. Karena memang faktor yang tidak sejahtera. Karena kemiskinan di dalam agama Islam sendiri kan mengatakan bahwa kemiskinan itu mendekatkan diri ke kuburan. Iya. Kita kadang-kadang miris Pak, tengah malam anak-anak masih kecil, perempuan, laki-laki, sampai kemudian mengemis di tengah malam. Itu kan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan jangan sampai mereka terbiasa Pak dengan meminta. Itulah sebenarnya tugas negara. Itulah tugas negara hadir memperhatikan itu, dan orang-orang seperti itu hendak sekolah. Ya, itu jadi dia. Kalau makanan gratis di sekolah pasti anak itu tidak dapat. Ini yang perlu dipikirkan. Nah, jadi kalau Ibu Ida tadi mengatakan bahwa yang dibutuhkan sekarang ini pendidikan gratis, memang sudah benar. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah, ya kan? Maksudnya tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah, karena kan sekolah-sekolah kan sudah gratis. Iya. Itu yang sudah seringkali juga digaung-gaungkan bahwa tidak ada alasan untuk anak tidak bersekolah Pak di Makassar. Tapi ya pada kenyataannya kalau kita melihat masih banyak anak-anak. Tapi memang kemarin Bu begini, beda kemarin di eranya wali kota sebelumnya Pak Api, Pak Munapri, sekolah gratis, tapi kan baju-baju kan tidak. Tasnya kan tidak, sepatunya kan tidak. Jadi kendala juga, mungkin ada sekolah yang mau terima saya tidak bayar, tapi perlengkapan tidak ada. Perlengkapan tidak ada. Ini alhamdulillah termasuk visi misi Bapak Munapri Arifudin bahwa menggratiskan pakaian sekolah untuk anak sekolah. Ya kita kawal, kita doakan supaya pemerintah wali kota kita dan wakil wali kota kita sehat-sehat walafiat dan APBD selalu meningkat untuk membiayai semua ini kegiatan-kegiatan sosial pemerintah kota. Iya, termasuk Pak saudara-saudara kita yang disabilitas, anak-anak disabilitas juga itu Pak ya. Seperti apa Pak kalau kemudian teman-teman ini sudah mencoba untuk membicarakan, karena juga masuk dalam misi, salah satu misi dari Mulia Pak, bahwa meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan
anak dan penyandang disabilitas. Ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi penyandang disabilitas itu harus juga tetap dibukakan pelatihan Iya. dan dibuka lapangan pekerjaan. Ya. Kalau perlu Bapak Muda Pria Putih ada banyak usahanya, Iya. ya kan? Setelah mendapatkan anak disabilitas yang punya mumpuni, punya kemampuan, rekrutlah dia untuk menjadi karyawan dan membuktikan kepada khalayak bahwa nih anak-anak tidak mampu kami pekerjakan. Iya. Apalagi dipekerjakan misalnya di Bosowa misalnya. Artinya juga tidak terlepas dari persoalan ketenagakerjaan Pak ya. Ya. Dinas tenaga kerjaan di sini memberikan pelatihan-pelatihan. Ini kan sudah sering Pak ada. Ya sudah sering. Iya. Tidak pernah berhenti itu kegiatan itu. Tidak pernah berhenti kegiatan itu. Cuman memang itu tadi untuk apa dilatih lama-lama, yang dilatih apa namanya seringkali kalau tidak ada lapangan pekerjaan. Iya. Dalam lapangan pekerjaan. Makanya saya sendiri bertanya anak-anak saya, meskipun ya kita namanya orang tua menyampaikan jangan mau berharap pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Ya. Berkaitan dengan hal ini Pak, ini kan tupoksi teman-teman DPR adalah legislasi, kemudian penganggaran dan pengawasan. Kalau berkaitan dengan regulasinya Pak, legislasi dalam hal ini, apakah perlu kemudian ada lagi aturan yang dibuat, misalnya perda, yang bisa membuat tentu saja hal seperti ini, misalnya persoalan moral ini kemudian bisa teratasi Pak, atau mengantisipasi hal-hal agar moral-moral anak-anak kita ini kemudian ini terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin iya. Tapi kalau saya sebenarnya yang paling merasa harus dibuat pemerintah kota ini adalah memperbaiki kurikulum pendidikannya, bukan memperbaiki, menyempurnakan ya. Untuk lebih fokus memberikan apa namanya job yang banyak untuk pendidikan moral dan agama. Saya tidak tahu persis di guru di SD sekarang ini bagaimana bentuk pendidikan moralnya. Kalau kami dulu kan PMP. Betul. Ya. Memang pendidikan moral Pancasila. Di situ kami memang diajarkan menghargai orang lain, menghargai orang tua kita. Sekarang ini yang hilang, saya lihat akhir-akhir ini. Makanya itu harus dikembalikan pendidikan moral itu. Kalau persoalan anggaran Pak, misalnya? Sebenarnya anggaran pendidikan di negara kita sendiri, bahkan di pemerintah kota sendiri, anggaran untuk pendidikan sudah melebihi daripada dinas-dinas yang lain. Kalau kita bicara anggaran. Iya. Artinya dinas pendidikan itu anggarannya lebih besar dibanding apa namanya dinas-dinas yang lain. Dan memang Presiden dan Menteri Pendidikan itu memang memberikan anggaran besar terhadap pendidikan. Artinya sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak membuat yang lebih baik Pak ya, berkaitan dengan ya, tidak ada alasan. Karena semua disiapkan di sarana dan prasarananya. Semoga kita di Makassar ini Pak, dengan masukan-masukan yang disampaikan tadi oleh Pak Mulis, instansi terkait sudah bisa memikirkan apa yang harus dilakukan Pak ya. Oke, ini termasuk juga tentu saja berkaitan dengan pengawasan. Kalau sosper Pak, berkaitan dengan pendidikan. Sosper itu bukan ada apa namanya, ada kan mensesuaikan perda yang sudah ada. Betul. Ya termasuk perda pendidikan ada, pendidikan dasar. Saya malah sering angkat itu, sering sosialisasikan, dan perda baca tulis Al-Quran sering saya sosialisasikan. Perda-perda ini sering saya bawa kemana-mana ini, sosialisasikan seperti itu. Bahwa di pendidikan itu bahwa tidak ada di situ tidak sekolah harus sekolah. Iya. Nah, tapi saya bilang tadi kendalanya kemarin dibukakan akses untuk sekolah gratis, tapi tidak dibuka akses untuk beli pakaian gratis. Sementara mereka terkendala di beli baju gratis, beli buku. Artinya ya dengan adanya program ini bahwa penyediaan baju gratis, baju seragam gratis, paling tidak ini bisa meringankan Pak ya, meringankan bebannya. Iya, tidak ada alasan untuk anak-anak tidak sekolah. Apa yang mau disampaikan Pak untuk penonton kita ini berkaitan dengan bagaimana perencanaan dalam pendidikan anak ini, sekaligus juga untuk para orang tua, bagaimana kemudian dengan bijak ini bisa menentukan arah pendidikan anak ini dan tidak terlalu tapi tetap punya waktu untuk anak-anak. Jadi terima kasih banyak di bulan suci Ramadan ini yang hari ke-12 kalau tidak salah ya. Iya, hari ke-11. Ke-11. Pada tempat ini saya sampaikan kepada pendengar
kalau ada keluarga Atta, tetangga Atta yang sampai tidak sekolah, kalau perlu bawa pergi kantor DPRD Komisi D. Seperti itu ya. Ya, kami carikan solusi untuk sekolahkan dia, karena memang kantor DPRD ini adalah rumah rakyat. Rumah rakyat. Untuk kita carikan solusi bagaimana dia tidak sekolah. Apalagi visi misi wali kota yang baru, Bapak Munafer Bintang Ibu Alia Mustika, menggratiskan pakaian sekolahnya. Menggratiskan sekolahnya dan menggratiskan pakaian sekolahnya. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah. Nah, untuk pendidiknya, lebih fokuslah memberikan pendidikan moral, kalau perlu bikin kurikulum sendiri, meskipun tidak kurikulumnya tidak jauh dari pendidikan kementerian, bikin kurikulum sendiri untuk memberikan porsi besar kepada pendidikan moral dan pendidikan agama, untuk kelangsungan masa depan anak-anak kita ke depan. Yang terakhir Pak, Pak Mulis sudah periode ketiga Pak ya? Periode kedua. Pemerintahan baru ini Pak, apa yang diharapkan? Boleh apa yang mau disampaikan Pak untuk pemerintah baru ini? Pemerintah baru bekerja dengan baik, laksanakan visi misi, karena visi misinya sangat bagus. Kami dari partai saya Hanura, termasuk partai pengusung, siap mengawal, siap membantu jalannya pemerintahannya. Tapi kalau memang meskipun kami partai pengusung, kalau jalannya pemerintahan tidak benar, kami juga akan mengkritisi. Baik. Terima kasih Pak Mulis sudah menjadi tamu kami. Selamat bekerja Pak. Semoga dimudahkan, dilancarkan semua apa yang sudah diagendakan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton channel YouTube kami untuk program kami di kesempatan hari ini. Nanti kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya juga dengan menghadirkan teman-teman legislator DPRD Kota Makassar lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.